Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam kelas yang kita cinta ini. Setelah berangkaikan salam, tak lupanya kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tersampaikan kepada roh puji pimpinan umat, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rahmat Fadil. Kepada Rahmat Fadil, Bapak silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Fadil tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan suci Al-Quran tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini semoga diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita pada hari ini itu mengenai hakikat Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai hakikat penciptaan manusia. Yang mana kita tahu manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, di mana apabila dibandingkan dengan malaikat, malaikat hanya memiliki akal, tetapi tidak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala nafsu. Dan seperti hewan, yang mana hewan yang kita ketahui hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nafsu, tetapi tidak diberikan oleh Allah akal. Sehingga hewan itu berbuat tanpa ada yang dipikirkannya. Sehingga seperti babi yang masuk ke dalam hutan yang menghabiskan seluruh tanaman petani tanpa dia pikirkan mudaratnya bagi petani. Dan manusia juga bisa menjadi derajatnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala tinggi daripada malaikat. Yang mana kita tahu manusia itu diberikan akal dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafsu. Yang mana jika manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada malaikat. Akan tetapi jika manusia tidak bisa menggunakan akalnya, hanya menurutkan hawa nafsunya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan. Dan yang mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu di bumi yaitu sebagai khalifah atau pemimpin untuk orang-orang banyak. Yang mana kita tahu khalifah adalah pemimpin bagi setiap orang. Yang mana dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Tunggu sebentar, Bapak akan menempelkan medianya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak semua, yang mana kita telah Bapak sampaikan tadi mengenai surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang telah Bapak tempelkan di depan. Yang mana bunyinya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'malun.
Yang mana kita tahu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang-orang yang murtad dan suka membunuh di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Qala ini a'lamu ma ta'malun. Dan dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang mana kita tahu di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Tetapi malaikat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang suka merusak dan bertumpah darah di bumi. Jadi hakikatnya manusia itu memang orang yang suka merusak di bumi. Akan tetapi ada beberapa orang atau sebagian orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang dimana kita tahu tadi dari materi awal bahwa manusia jika pandai mengendalikan nafsu dan akalnya maka akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada malaikat. Jadi khalifah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan akal dan hawa nafsunya sehingga ia bisa memimpin manusia ke arah yang baik. Dan malaikat mengatakan di sini bahwa mereka adalah orang yang suka merusak dan bertumpah darah. Akhirnya manusia itu yang suka merusak. Banyak kita lihat seperti sekarang, banyak manusia yang suka merusak bumi kita seperti menebang pohon sembarangan. Perang, Pak. Bisa juga perang. Itu yaitu menumpahkan darah di bumi. Banyak orang yang suka membunuh tanpa merasa bersalah. Banyak kita lihat di berita sekarang bahwa ada anak yang tega membunuh orang tuanya karena hal sepele. Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya malaikat itu selalu bertasbih memuji nama Allah dan menyucikan namanya. Mengapa tidak malaikat yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala khalifah? Karena manusia itu kalau pandai mengendalikan nafsu dan akalnya maka mereka akan lebih baik daripada malaikat. Qala inni a'lamu ma ta'malun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya Allah itu mengetahui daripada malaikat. Malaikat beranggapan bahwa manusia itu merusak dan suka bertumpah darah. Sedangkan Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Jadi kesimpulannya materi kita itu mengenai hakikat penciptaan manusia. Manusia itu sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ya, Pak. Untuk kesimpulannya, Bapak ingin bertanya kepada Rahmat. Coba Rahmat sebutkan apa itu khalifah. Yaitu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajarannya. Ya. Bisa. Hanya itu, Pak. Pada Fajri, Khalifah itu pemimpin, Pak. Pemimpin. pemimpin. Kepada Raffi, apakah Raffi bisa memberikan pendapat Raffi mengenai apa itu khalifah? Pemimpin yang bijaksana dalam Oke, bisa. Jadi khalifah itu adalah pemimpin bagi umat manusia di muka bumi ini yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti syekh atau wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Ya, Pak. Mungkin sekian materi kita mengenai hakikat penciptaan manusia pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat kepada Anda semua, dan apabila ada kesalahan dari Bapak minta maaf. Kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iko ya.